Bacaan pertama. Daud melarikan diri dari Absalom, dan Shimei mengutuk dia sesuai dengan perintah Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu itu Absalom putra Daud memberontak. Maka datanglah seorang kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, serta memukul kota ini dengan mata pedang. Maka Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing mengenakan selubung kepala, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Shimei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawainya. Ia lempari batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sungguh, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Absai anak Zeruya kepada raja, mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, tak usah campur tangan, hai anak-anak Zeruya, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Kata Daud pula kepada Absai dan semua pegawainya, sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku, apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarkanlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah bersabda kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik, sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering beberinggu dan rantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggu itu dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun cukup kuat untuk menjinakkan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya
aku dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya lagi kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabannya, "Namaku Legion." Banyak, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke babi-babi itu dan biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan masuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang yang dalam dan danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang yang melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, ada orang tadinya kerasukan setan itu meminta diperkenankan menyertai Yesus, tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pergilah ke rumahmu kepada orang-orang kampungmu dan beritahulah mereka segala yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana Ia mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan memulai memberitakan daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian sabda Tuhan. Renungan hari ini. Kekuasaan itu panas, kejam, brutal. Dia punya logikanya sendiri. Dia tak pandang hubungan darah. Yang dia pandang adalah takhta. Yang menghalangi akan dibabat. Kiranya itu yang ada pada hati, kepala, dan jiwa Absalom, anak Daud, dalam bacaan pertama hari ini. Ia ingin membunuh ayahnya dan merebut takhtanya. Daud bukannya menantang anaknya itu, tapi malah menghindar, berdoa, meratap, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Masalah yang dihadapi Daud bertambah ketika para pengikut Saul mengutuknya. Daud memilih sikap iman, pasrah pada Tuhan. Ini sikap yang luar biasa dari Daud. Ternyata Absalom rupanya kerasukan nafsu manusiawi, kerasukan setan. Setan menjadi sumbu nafsu yang menghancurkan. Roh jahat itulah yang menghantui manusia untuk bertindak jahat. Roh jahat itu
yang dihadapi Yesus dalam Injil hari ini. Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Roh itu merantai jiwa dan roh orang yang kerasukan. Yesus berhasil membebaskan orang itu dari roh jahat. Namun, roh-roh itu yang adalah legion tidak mati. Hanya berpindah ke babi-babi. Roh Allah selalu kuat untuk kita. Tuhan, murnikan hati kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dibebaskan dari nafsu iri hati dan kekerasan yang adalah karya roh jahat. Amin.